itu nggak ada ijazah. Okay. Nah, jadi insya Allah bisa ke UTS Inserts dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia. Mukanya muka mereka panik ya. Semuanya membantu. Nah, ya, berarti dia tidak lulus SMA. Agar kita semua cekal, Roy Suryo akan kabur ke Australia. Cekal, saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya, ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya. Sudah saya bilang, sudah jadi tersangka, dia mau lari ke luar negeri. Cekal itu, jangan sampai kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Roy Panci betul-betul hari ini kelimpungan ya, luar biasa. Tak kalah terdesak, ya kembali beralibi melakukan penelitian ke Sydney, dan hal ini membuat rakyat Indonesia geram dan menyuruhkan agar Panci ini dicekal di bandara secara beramai-ramai. Saya kira ini upaya yang sangat berbahaya ya bila rakyat yang langsung mencekal Roy Panci. Oleh karena itu seharusnya pihak Polda Metro Jaya mengeluarkan surat pencekalan terhadap orang-orang yang memang disinyalir sudah masuk dalam target terdakwa ya, yang akan diumumkan nanti pada saat selesai gelar perkara, karena tidak mungkin penyidik tidak tahu. Sebab ketika kasus itu naik ke penyidikan, sesungguhnya sudah ada dua alat bukti yang memperkuat orang-orang itu semua menjadi tersangka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Roy Panci dengan beralibi ini kan mengulang sejarah masa lalunya. Kita tahu Roy Panci dulu ini waktu diperiksa itu memapa lehernya sahabat, seolah-olah sakit. Itu kasus lamanya ya, yang kasus Stupa dulu. Dan sepertinya dalam kasus ini dia akan mengulangi hal tersebut, karena jalan satu-satunya untuk bisa lepas ya, saya kira itu. Nah, lebih jelasnya coba kita dengar dulu bagaimana pernyataan warga, netizen, dan para youtuber yang selama ini mengawal daripada kasus Panci ini. Rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Menangis Roy Panci CS ya. dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI ya. Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya ya, dan ini merupakan SOP kerjasama ya. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa, ada proses expose atau gelar perkara ya. Yang jelas sekali lagi komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini dan memproses sesuai dengan SOP. Dengerin itu Roy. Proporsional dan profesional. Dalam waktu dekat tuh maksudnya minggu depan atau bukan? Ya, nanti kami pastikan ke penyidik ya. Yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert atau insert Alasan saja mau dari kabur Wakil ya? Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Nah, tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Okay. Nah, jadi insya Allah bisa ke UTS Inserts dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia. Mukanya muka mereka panik ya. Semuanya membantu. Nah, ya berarti dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga. Ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya, dana pribadi kok, emang saya siapa? Mau kemana aja Kabur kan? nih. Kita manusia merdeka. Oke, saya dulu. Agar kita semua cekal, Roy Suryo akan kabur ke Australia. Cekal, saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya, ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan Mantap, kabur ya. Abang ini. Kenapa? Penetapan tersangka segera ya, karena gelar perkara akan segera juga, dan dia tahu bahwa penetapan tersangka akan segera, makanya dia kabur ya. Kita sama-sama jaga. Dan sekarang saya akan tampilkan ke teman-teman ya, laporan dari Jogja dari penerus pejuang ya, yang membeberkan informasi dan juga memberikan dokumentasi bahwa Roy Suryo sudah membawa
koper besar ya, isi pakaian-pakaiannya ya, entah pindah ke Jakarta, kita nggak tahu. Tapi yang pastinya sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo bahwa dia akan pergi ke Australia, ke Sydney, seolah-olah mau katakan mau pergi ke sekolahnya Mas Gibran di sana ya. Tapi itu sebenarnya trik dia ingin kabur ya, dia ingin menghindar, dia mau kabur ya teman-teman. Dan jangan lupa sebarkan video ini, kita kawal, kita cekal Roy Suryo dan kita rame-rame seret dia dari bandara kalau dia kabur ya, oke? Iya kan? Apa saya bilang dengan video saya sebelumnya? Si Roy Suryo itu sudah jadi tersangka ya, sudah akan dijadikan tersangka dan dia mau kabur ke luar negeri. Ada video saya sebelumnya ya, alasan dia ya, alasan banyak alasannya. Sudah jadi tersangka dia banyak alasan, mau kabur ke luar negeri, terus alasannya sakit lah. Jangan sampai itu lehernya patah-patah lagi, dibuat-buatnya lehernya patah, dikasihkanlah penjanggal di lehernya, katanya lehernya patah, sakit, duduk di kursi roda. Sudah saya bilang, sudah jadi tersangka, dia mau lari ke luar negeri, cekal itu, jangan sampai kabur. Jadi pada prinsipnya saya kira ada 3 motif ya orang melakukan langkah-langkah alibi seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Panci. Jadi bisa jadi Panci ini mengalami tekanan publik dan hukum secara besar, sehingga dalam situasi ini pilihan yang paling baik adalah meninggalkan Indonesia sejenak, sahabat. Jadi ini bisa diartikan sebagai upaya untuk menghindar dalam konteks sementara di Indonesia agar kasusnya ini tidak mendera dirinya. Ya tentu kalau ini benar-benar terjadi, maka Rismond dan Tipa CS akan menjadi tumbal. Yang kedua, boleh jadi ini adalah merupakan motif politik. Kenapa saya mengatakan motif politik? Karena isu kabur ini bisa juga menjadi manuver politik untuk menciptakan sensasi baru dan mengalihkan perhatian publik dari inti kasusnya. Jadi dia akan sibuk dibahas pelariannya. Padahal kasus utamanya adalah dugaan fitnah terhadap Pak Jokowi. Nah, itu salah satu strategi itu yang dilakukan oleh Panci, boleh jadi ya. Nah, yang ketiga, boleh jadi Panci sedang menjalankan strategi yang diberikan oleh kuasa hukum. Karena langkah-langkah seperti ini biasanya dilakukan untuk memperlambat atau menggagalkan proses hukum. Dan ini jurus-jurus para pengacara ini biasanya begini nih. Jadi jika seseorang di luar negeri kan otomatis pemanggilan resmi dan pemeriksaan bisa ditunda, bahkan bisa batal hingga waktu yang tidak ditentukan. Salah satu contohnya misalnya adalah Egy Sujana. Waktu dia lari juga ke London, alasannya sakit. Ya memang sakit ya kalau kita dengar informasinya. Akhirnya kan dari 12 orang yang seharusnya diperiksa, baru 11 orang diperiksa, tersisa Egy Sujana. Nah, Egy Sujana ini adalah penasehat hukum, jadi dia tahu bagaimana caranya mengulur-ngulur. Inilah yang saya maksud bahwa apa yang dilakukan Panci ini adalah bagian daripada motif ketiga. Bagaimana dia bisa mengulur-ngulur waktu sehingga proses hukum ini bisa tertunda, sahabat. Tapi apapun itu, saya kira yang dilakukan Panci ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pada prinsipnya rakyat sekali lagi sudah melek. Sebagaimana yang saya cuplikan videonya itu kan jelas. Bagaimana suruhan-suruhan warga itu betul-betul sudah sangat antipati terhadap Roy Panci dan tahu persis jurus-jurus Roy Panci ini. Sehingga mereka mengatakan rame-rame dicekal di bandara kalau misalnya memang dia mau berangkat ke Australia. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau polisi yang mengeluarkan surat pencekalan ke imigrasi, sehingga mereka semua ini para kucul pemburu ijazah tidak bisa meninggalkan NKRI selama dalam proses penyidikan ini, selama dalam proses memasuki detik-detik gelar perkara. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan Panci CS ini mendapat petunjuk dan meminta maaf lah ke Pak Jokowi, terlepas proses hukumnya jalan, supaya beban psikologi, beban kejiwaanmu berkurang, karena ini dosamu ini besar sekali ini Panci.
Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.